Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1651, Predator Baru. Kemampuan tanpa bentuk memungkinkan Serpen untuk mengambil bentuk bayangan apapun yang bersemayam di jiwa Sunni, mewarisi kekuatan dan kemampuannya. Bayangan itu harus memiliki pangkat dan kelas yang sama atau lebih rendah, yang berarti bahwa bentuk terkuat yang dapat diambil Serpen saat ini adalah Sibyl dari Fallen Grace. Terror of LO49. Dan, pada kenyataannya, bentuk itu lebih cocok untuk tujuan Sunni daripada Raja Gunung. Namun, ular harus mempertahankan transformasi dengan esensinya sendiri, dan tidak dapat mempertahankan bentuk sekuat itu untuk waktu yang lama, apalagi terus-menerus. Begitu esensi Shadow Abyss, efek dari kekuatan yang diasumsikannya akan hilang. Dengan kata lain, jika Sunni memerintahkan Serpen untuk berubah menjadi Sibyl yang mengerikan dan memikat segerombolan Nigma Creatures, makhluk-makhluk keji itu akan segera terbebas dari kutukan pikiran. Sementara itu, Raja Gunung hanyalah seorang tiran yang terbangun. Sebagai teror transenden, ular dapat mempertahankan bentuk itu hampir tanpa batas, terutama setelah Sunni memperkuatnya dengan bayangan. Itulah yang ia butuhkan untuk mengumpulkan pasukan kecil budak yang keji, lucu sekali. Larva yang dimunculkan oleh Raja Gunung adalah binatang yang tidak aktif. Oleh karena itu, budak pertamanya juga adalah binatang yang tidak aktif, tetapi yang mengenakan mayat monster yang jatuh. Apa sebenarnya yang membuatnya? Sunni tidak tahu. Dia juga tidak terlalu peduli. Kalau dipikir-pikir, Sunni melirik sosok ular jiwa yang menjulang tinggi, lalu ke makhluk mengerikan yang berbaring patuh di atas salju. Dia mendesah. Saat ini, Serpen harus memiliki setidaknya 2 kemampuan baru karena telah naik kelas 2 kali saat mengikuti Rain, dan sekali dalam peringkat. Namun, tanpa mantra yang memberitahu Sunni tentang apa saja yang dilakukan kemampuan ini, ia tidak tahu apa saja itu. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk melakukan penelitian dan eksperimen, saat ia menjelajahi hutan belantara beracun di kuadran utara dan berjuang melewati kedalaman lautan. Yang ia miliki hanyalah kecurigaan bahwa salah satu dari kemampuan ini ada hubungannya dengan bentuk senjata Serpen, sementara yang lain ada hubungannya dengan jiwa dan esensi roh. Namun, ia tidak yakin. Baiklah, nanti saja aku cari tahu. Setelah binatang musim dingin mati, tidak akan ada lagi ancaman serius di pusat Antartika untuk sementara waktu. Setidaknya sampai makhluk-makhluk keji di Antartika Timur merasakan ketidakhadirannya dan menyeberangi selat yang setengah beku itu. Satu alasan lagi untuk membunuh benda terkutuk itu bukan berarti Sunni butuh alasan lagi. Sambil menatap larva dengan jijik, dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu berbalik. Pemandangan terpencil pusat Antartika membentang di depannya, gunung-gunung tinggi menjulang dari dataran bersalju di kejauhan, kegelapan yang dingin di mata Sunni mulai muncul. Saatnya berburu. Ada 3 makhluk mimpi buruk terkuat di pusat Antartika selama rantai mimpi buruk. Titan Goliath yang jatuh, teror yang rusak Sibyl dari rahmat yang jatuh, dan Titan yang rusak binatang musim dingin. Sunni telah membunuh 2 yang pertama, sementara yang terakhir sekarang menguasai tanah ini. Yang ingin kukatakan adalah bahwa Sunni, yang sekarang menjadi teror transenden, adalah makhluk paling menakutkan kedua di pegunungan dingin daratan terbengkalai itu. Dia ingat betul tantangan mengerikan dari kampanye selatan. Saat itu, pusat Antartika bagaikan perangkap kematian yang tak kenal ampun, dengan kekejian yang mengerikan menunggu untuk menyergapnya dan para prajuritnya di setiap kesempatan.
Dia pernah melewatinya sekali bersama pasukan evakuasi pertama, dan yang kedua kalinya bersama konvoi pengungsi, setiap kali berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Namun keadaan sekarang berbeda. Sekarang, Sunni adalah predator yang mengerikan. Sementara kekejian yang tinggal di pegunungan adalah mangsanya, ia perlahan bergerak ke selatan, mengikuti jejak pasukan. Saat itu sudah musim dingin di Antartika, tetapi matahari belum terbenam di balik cakrawala. Ada senja dan kegelapan yang menyelimuti ngarai-ngarai dalam di antara puncak-puncak bersalju. Jadi ia bisa tetap tak terlihat, bergerak dari satu bayangan ke bayangan lain seperti binatang buas yang mengintai. Kemanapun Sunni lewat, saljunya dicat merah karena darah. Mayat-mayat makhluk mimpi buruk dicabik-cabik dengan brutal, dan bangkai mereka berserakan di lereng seperti taman mengerikan dari daging yang hancur. Dia muncul entah dari mana, dikelilingi oleh gelombang bayangan, dan membantai para kekejian itu dengan tekad yang dingin dan kejam. Dia bahkan mulai menikmati pembantaian setelah beberapa saat, tentu saja, tidak semuanya mati. Dari waktu ke waktu, ia memilih makhluk mimpi buruk untuk diinfeksi dengan larva Raja Gunung. Perlahan tapi pasti, kawanan budaknya bertambah, yang membuatnya semakin sulit untuk menyembunyikan mereka. Akhirnya, ia harus meninggalkan taktik sembunyi-sembunyi dan maju terus terang. Sunni berharap segerombolan makhluk mimpi buruk akan menyerangnya, tetapi sayangnya, jumlah kekejian tampaknya telah berkurang di bawah kekuasaan binatang musim dingin. Gerombolan besar makhluk mimpi buruk tidak terlihat dimanapun. Beberapa pasti telah bermigrasi ke selatan, beberapa telah mati kedinginan, dan beberapa bahkan mungkin telah menyeberangi selat ke Antartika Timur. Hanya makhluk-makhluk keji yang terkuat dan paling tangguh yang tersisa, dan makhluk-makhluk keji inilah yang diburu Sunni. Ada berbagai macam makhluk yang mengikutinya sekarang. Dia tidak memilih monster yang paling kuat atau yang paling mematikan untuk ditaklukkan, jadi kekuatan tempur mereka tidak begitu mengesankan. Yang dia kejar adalah variasi. Berbagai jenis, bentuk, rupa, afinitas unsur, dan ketahanan. Para budak ini tidak dimaksudkan untuk membunuh binatang musim dingin. Mereka hanya dimaksudkan untuk membantu Sunni menemukan cara untuk membunuh makhluk itu sendiri. Semakin jauh ia pergi ke pedalaman, semakin dingin udaranya. Ada juga makhluk mimpi buruk yang jumlahnya lebih sedikit, karena semakin sedikit dari mereka yang mampu menahan dingin yang mengerikan itu. Bahkan Sunni sendiri mulai merasa tidak nyaman, bersembunyi dari angin yang menusuk dan mengenakan mantel anangke untuk menghangatkan dirinya. Pada saat ia mencapai reruntuhan lapangan Erebus, hawa dinginnya hampir mematikan. Namun, di sekitar gunung Erebus, Sunni setidaknya bisa bernapas lega. Ibu kota pengepungan yang dulu berdiri di kaki gunung berapi itu dihancurkan oleh Goliat. Reruntuhan itu sebagian besar tenggelam dalam lava. Lava itu sudah lama berubah menjadi batu, tentu saja, yang sekarang terkubur oleh salju. Namun, panas yang datang dari bawah tanah membuat area ini sedikit lebih hangat. Berdiri di tebing di atas dataran bersalju, Sunni menarik napas dalam-dalam dan mempelajarinya dengan saksama. Itu akan berhasil. Tidak ada medan perang yang lebih baik di pusat Antartika jika dia ingin membunuh binatang musim dingin. Budak Bayangan bab 1652, Penantang yang Mengerikan. 2 minggu setelah Sunni kembali ke Antartika, ia berdiri di tebing sambil mengamati pemandangan kehancuran yang luas. Di depannya, sebuah lembah besar terbentuk dari gunung-gunung yang runtuh dan puing-puing batu. Pemandangan yang hancur kini tertutup es dan salju. Ini adalah tempat di mana Skytide, Wake of Ruin, dan Direfang bertarung melawan 3 titan yang muncul, Whispering Legion, Goliath, dan Interbeast.
Whispering Legion telah terbunuh, sementara 2 kekejian lainnya mengusir para Sein. Seluruh bentangan pegunungan telah dihancurkan dalam proses tersebut. Ada gerbang mimpi buruk yang tersembunyi di bawah batu yang hancur, tanpa diragukan lagi, atau mungkin di atasnya. Sunni tidak dapat melihat, karena sebagian besar lembah tertutup badai salju yang mengamuk. Badai salju ini adalah badai yang pernah menyelimuti Falcon Scott, merenggut nyawa semua penghuninya yang tersisa. Itu adalah manifestasi otoritas binatang musim dingin. Udara begitu dingin sehingga setiap napas yang Sunni ambil terasa seperti menelan hamburan pisau tajam. Tanpa mempedulikannya, dia menatap ke bawah dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya tenggelam dalam kegelapan pekat. Tubuhnya yang kurus kering terbungkus dalam baju besi oniks yang menakutkan, dan baju besi itu diselimuti kegelapan. Di luar sana, di lembah, jauh di bawah, sederet panjang makhluk mimpi buruk tengah bergerak maju ke dalam badai salju. Gerakan mereka diam dan tidak wajar, seolah-olah mereka adalah mayat yang digerakkan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Namun, pada saat yang sama, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa takut atau ragu-ragu. Mereka juga tidak menunjukkan kegilaan yang melekat pada kebanyakan kekejian. Mereka berjalan perlahan ke dalam salju, membentuk garis lebar yang seolah-olah meliputi bagian depan badai salju. Beberapa saat kemudian, makhluk mimpi buruk pertama runtuh, mayatnya dengan cepat terbungkus dalam es. Berdiri di tebing yang tinggi, Sunni mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Lemah, bukan berarti dia membutuhkan benda-benda tak berguna ini untuk menjadi kuat. Tidak, tujuannya berbeda. Yaitu untuk menunjukkan kepadanya jenis makhluk mimpi buruk mana yang paling tahan terhadap dinginnya binatang musim dingin. Dari apa yang bisa dilihatnya, makhluk terkutuk itu tidak sekuat itu secara fisik, setidaknya sejauh menyangkut Titan. Ia juga tidak menguasai pasukan antek-antek yang kuat. Yang membuat binatang musim dingin begitu mematikan adalah kemampuannya yang luar biasa untuk membekukan semua yang ada di sekitarnya hingga mati, berwujud atau tidak berwujud, lemah atau kuat. Murni atau rusak, dekat dengan pusat badai salju, bahkan waktu itu sendiri terasa lebih lambat, seolah-olah hawa dingin yang membekukan dapat membekukan hukum-hukum kehidupan. Sunni mungkin terbakar oleh kebencian yang membara, tetapi ia tidak kehilangan akal sehatnya. Jika ia ingin membunuh Titan yang rusak ini, ia harus memahaminya terlebih dahulu. Hanya setelah membongkar rahasia kekuatan binatang musim dingin, ia akan mampu membunuhnya. Dan budak-budak ini adalah korban yang telah ia siapkan untuk dilemparkan ke dalam dinginnya kematian untuk memahaminya. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan. Sunni tidak dapat melihat pion-pion tumbalnya lagi, tetapi Soul Serpent masih memiliki koneksi dengan mereka. Oleh karena itu, ia dapat mengetahui apakah larva masih bergerak atau telah jatuh diam. Ada berbagai macam makhluk mimpi buruk di bawah komandonya, dan dengan mempelajari mana yang bertahan lebih lama, dia akan dapat menentukan beberapa hal tentang hawa dingin yang mematikan. Ayo, matilah demi aku. Namun, pada akhirnya, Sunni kecewa. Karena tidak ada satupun yang bertahan lama. Pasukan kecil budak yang telah susah payah ia ciptakan dalam beberapa minggu terakhir musnah hanya dalam hitungan menit, tak satupun dari mereka berhasil mencapai badai salju sejauh itu. Dinginnya tidak membedakan antara monster besar atau kecil, mereka yang memiliki ketertarikan pada es atau mereka yang tidak. Semuanya terkuras kehangatannya atau membeku, mati sia-sia dalam pelukan kekuatan jahat binatang musim dingin. Sunni mengumpat, lalu mendesah penuh penyesalan. Apapun tidak adanya hasil merupakan hasil tersendiri.
Fakta bahwa tampaknya tidak ada perlawanan yang efektif terhadap otoritas wilayah kekuasaan Interbis juga memberitahu Sunni banyak hal. Dia telah memikirkan beberapa strategi untuk hasil seperti itu. Strategi-strategi ini memang berisiko, ya, tetapi sebenarnya dia tidak merasa menyesal. Karena strategi-strategi itu juga jauh lebih langsung dan brutal. Membunuh Titan terkutuk dengan cara seperti itu pasti jauh lebih memuaskan. Di lembah yang runtuh, badai salju tiba-tiba meluas, seolah-olah hidup kembali. Angin kencang bertiup, menghantam Sunni dengan kekuatan yang dingin. Dinding partikel salju dan es yang berputar-putar perlahan maju, bergerak ke arahnya. Senyum gelap membelah wajahnya menjadi dua. Lihat itu, ular. Kita tampaknya telah ketahuan. Ia berharap bersembunyi di balik bayangan di puncak gunung yang jauh akan cukup untuk mengecoh Titan, tetapi ia salah. Mungkin makhluk itu menyadari kehadirannya selama ini, tetapi tidak mau bereaksi sampai ia berani menantangnya secara langsung. Bagaimanapun juga, Titan yang rusak, Interbes, akhirnya bangkit untuk menghadapi teror transenden, Sunless. Sunni mendesah pelan, lalu menggerakkan bahunya untuk merenggangkan otot-ototnya yang kaku. Kurasa aku harus menyelesaikan persiapannya lebih cepat. Sambil berkata demikian, dia melirik sosok Raja Gunung yang menjulang tinggi dan berdiri dalam kegelapan di belakangnya. Di bawah tatapannya, sang tiran tiba-tiba berubah menjadi semburan cairan hitam, yang kemudian berubah lagi menjadi kekejian yang berbeda, yang sama mengerikannya. Spire Messenger kini berdiri di tepi tebing, paruhnya yang hitam mengerikan membelah angin bagai bilah pedang hitam. Tubuh pucat makhluk itu benar-benar hitam, dan banyak anggota tubuhnya yang kuat menusuk es dengan cakar yang panjang dan tajam. Sambil menatap badai salju yang mendekat, Sunni melompat ke punggungnya. Pada saat berikutnya, sayap makhluk itu yang kuat menimbulkan badai, dan melesat ke udara, membawanya kembali ke arah lapangan Erebus. Badai salju pun menyusul. Budak Bayangan bab 1653, Erebus. Spire Messenger yang mengerikan itu mencabik-cabik angin dingin saat ia melesat melintasi hamparan langit senja yang dingin. Di belakangnya, dinding salju yang menari-nari merangkak perlahan, melahap dunia seperti binatang buas yang lapar. Ada sosok kurus kering berlutut di punggung monster terbang itu, mencengkeram bulu-bulunya yang hitam dengan sarung tangan batu oniks. Sunni tidak menoleh ke belakang, karena tahu bahwa serpen jauh lebih cepat daripada Titan yang mengejarnya. Setidaknya, dalam hal itu, mereka memiliki keuntungan. Namun, hal itu akan segera menyusul. Dia sedang memikirkan hasil pengorbanan kawanan budaknya. Tak seorang pun di antara mereka yang mampu bertahan terhadap hawa dingin mematikan di wilayah kekuasaan binatang musim dingin untuk waktu lama. Yang berarti tidak ada jenis perlawanan yang dapat membantu Sunni bertahan hidup di sana. Setidaknya tidak ada yang dapat ia temukan dalam waktu singkat. Para budak itu tewas dengan cepat, kehilangan kehangatan hidup. Tubuh mereka jatuh ke salju, perlahan berubah menjadi patung-patung es. Kesimpulannya adalah, Sunni harus menggunakan sesuatu selain makhluk hidup untuk mencapai pusat badai salju. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup akan lebih baik, tetapi itu tidak benar. Ada beberapa hantu di antara para budak, dan mereka tetap mati. Tetapi ada solusi yang jauh lebih sederhana. Dia tidak harus memasuki pusat badai salju yang mengerikan itu sendiri atau mengirim salah satu bayangannya. Dia cukup menggunakan benda mati. Sebuah proyektil. Memang, solusi yang paling sederhana seringkali merupakan solusi yang benar. Cara terbaik untuk membunuh Interbis adalah dengan melancarkan serangan jarak jauh ke kepalanya. Atau apapun yang ada di kepalanya.
Sunni tidak dapat melakukan hal seperti itu sebelumnya karena tidak ada yang tahu di mana perwujudan Titan yang sebenarnya bersembunyi di tengah badai salju yang luas. Namun, sekarang, indera bayangannya dapat menjangkau hingga beberapa kilometer. Bahkan jika ia gagal menemukan lokasi pasti interbis, setidaknya ia dapat menentukan area umumnya. Itu kalau saja benda itu benar-benar punya tubuh fisik. Sejauh pengetahuan saya, itu bisa jadi badai yang berakal. Itulah salah satu risiko yang harus dihadapinya. Masalah lainnya adalah melakukan serangan jarak jauh dalam jarak yang sangat jauh. Tidak hanya sulit secara fisik, tetapi juga hawa dingin yang mematikan dan angin badai yang mengamuk di tengah badai salju akan menjadi kendala. Semakin dekat ke jantungnya, semakin buruk jadinya. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan dan jika keinginan itu adalah niat membunuh, seseorang akan mati pada akhir pertarungannya, dengan cara apapun. Sambil mencondongkan tubuh ke depan untuk menahan angin dingin, Sunni tersenyum. Beberapa waktu kemudian, dia duduk di atas salju, terlindung dari angin oleh dinding sisik oniks. Dinding itu, tentu saja, adalah sisi serpen, bentuk binatang jiwa, bayangannya telah tumbuh sangat besar sekarang karena menjadi teror transenden. Tentu saja, serpen masih jauh dari ukuran Daeron, tetapi tetap saja cukup menakutkan. Mulutnya tampak seperti bisa menelan seluruh APC militer. Mereka berdua berada di tengah dataran es yang dulunya adalah lapangan Erebus. Sebagian besar ibu kota pengepungan yang hancur terkubur di bawah batu lava dan salju, dengan hanya beberapa bangunan rusak yang menonjol di atasnya seperti sisa-sisa kerangka. Sunni duduk dengan puncak gunung Erebus yang tinggi di belakangnya. Di depannya, jauh di kejauhan, dunia perlahan menghilang di bawah tabir salju yang berputar-putar. Suhu yang sudah suram turun setiap menitnya, dan angin bertiup lebih kencang. Dia tampak tidak tertarik, menatap salju dengan ekspresi dingin. Kegelapan matanya yang pekat terasa dingin dan tenang. Seperti permukaan lautan yang siap meledak menjadi badai yang mengamuk. Akhirnya tiba, ya. Sunni menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mendongak, mengamati badai salju di kejauhan. Badai salju itu mendekat dengan sangat lambat, tetapi ia tahu bahwa dinding salju itu akan segera melahap semua yang ada di sekitarnya. Ular mendesis, suara beratnya bergema di dataran es. Sekarang saatnya untuk memulai. Perkataan Sunni menggantung di udara dingin sesaat, lalu dengan cepat tertelan oleh deru angin. Namun, beberapa detik kemudian, dunia berguncang. Retakan terbentuk di hamparan salju yang luas, dan jauh di belakangnya, mulut gunung Erebus tiba-tiba meledak dengan pilar abu yang sangat besar. Hembusan angin panas yang mengerikan bergulung melintasi lanskap yang sunyi, menahan dingin sejenak. Kemudian, gunung berapi itu bersinar dengan cahaya merah yang menyala-nyala, dan pancuran lava pijar melesat ke langit dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gunung Erebus sedang meletus. Tentu saja, letusan itu tidak terjadi begitu saja tepat saat Sunni membutuhkannya. Sebaliknya, ia telah mengirim Vien ke dalamnya untuk menemukan ruang magma yang matang dan menyebabkan letusan pada saat yang tepat. Dengan Goliath yang telah mengacaukan seluruh wilayah, melakukan hal itu tidaklah terlalu sulit. Dan dengan karapas baja Vien yang kuat dan ketertarikannya pada api, ia dapat bertahan hidup di dalam ledakan gunung berapi tanpa banyak kesulitan. Memang, penjahat kecil itu tidak akan senang dengan tuannya begitu ia kembali. Jika mereka berdua selamat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja. Saat dinding salju yang berputar-putar mendekati Sunni dari depan, melahap dunia, awan abu yang bergulung menyebar dari gunung Erebus di belakangnya. Bau belerang meresap ke udara yang dingin,
angin dingin menghantam gelombang panas dalam tabrakan yang tak terlihat. Rambut Sunni menari-nari saat kegelapan yang luas menelan langit, menenggelamkan dataran es dalam bayangannya. Saat semua yang ada di sekitarnya diselimuti bayangan, senyum sinis muncul di wajah pucat Sunni. Dia meregangkan tubuhnya, lalu perlahan bangkit berdiri. Kegelapan dingin yang bersemayam di matanya akhirnya meledak, berubah menjadi kegembiraan yang kejam. Melihat badai yang mendekat, Sunni mengangkat tinjunya dan berkata, suaranya bergetar karena amarah yang hampir tak tertahan, "Hai, binatang musim dingin. Apakah kau ingat aku?" Kemudian, suaranya berubah lebih tenang dan dingin, penuh amarah yang mematikan. "Mungkin tidak, tapi aku mengingatmu." Budak Bayangan bab 1654, Pembukaan Salvo. Saat abu turun dari langit dan tanah bergetar, Sunni menarik napas dalam-dalam dan memperluas indera bayangannya sejauh yang ia bisa. Tak lama kemudian, pikirannya dibanjiri oleh longsoran data sensorik yang hampir membuatnya pusing. Ia masih belum terbiasa dengan betapa luasnya penglihatannya sekarang. Tentu saja, ia tidak benar-benar melihat apapun, tetapi setelah bertahun-tahun mengamati bentuk dan gerakan bayangan, itu tidak jauh berbeda. Sunni telah menguji batas kemampuannya sambil mengandalkan indera bayangannya untuk tetap hidup di lautan, tetapi kedalaman yang gelap berbeda dari daratan. Kedalaman itu tak terduga dan kosong, tanpa apapun kecuali arus dingin yang dapat dilihat. Namun, di pusat Antartika, ada terlalu banyak hal yang dapat dirasakan. Lebih jauh, dan lebih jauh lagi. Sunni menyaring data yang tidak berguna untuk menjaga pikiran transendennya dari kelebihan beban dan menjangkau beberapa kilometer es yang retak menuju badai salju yang mendekat. Tak lama kemudian, ia merasakan bayangan-bayangan bergetar karena dingin yang mematikan. Bahkan mereka pun tak luput dari kekejaman tirani interbis. Sekitar 40 hingga 50 kilometer. Sejauh inilah yang dapat saya jangkau. Indera perasanya terhadap bayangan mencapai lebih jauh dari penglihatannya yang sebenarnya, yang terbatas karena lengkungan bumi. Namun, itu tidak cukup untuk menemukan inti badai salju yang dahsyat. Setidaknya sampai badai itu semakin dekat dan menyelimutinya. Tetap saja, itu sudah cukup dekat untuk salam awal. Sunni mengulurkan tangannya. Pilar kegelapan tipis muncul dari tanah, tumbuh hingga tingginya hampir 2 kali lipat tingginya. Kemudian, pilar itu mengeras, berubah menjadi lembing hitam pekat dengan ujung setajam jarum. Ia menggenggam dan menimbangnya, menatap dinding salju yang menjulang tinggi dengan ekspresi dingin. Dia telah menciptakan lembing dalam bentuk sige souvenir, senjata serupa yang pernah dia buat untuk membunuh Goliat. Souvenir asli dibuat dari bulu seekor kekejian yang rusak, sedangkan yang ini hanyalah bayangan yang terwujud. Akan tetapi, bayangan itu telah dipenuhi dengan esensi transendennya, dan karenanya setara dengan senjata transenden. Salah satu yang sangat kuat, karena jiwanya telah diubah oleh Solweave. Sayangnya, lembing bayangan itu tidak memiliki daya tarik yang kuat seperti yang dimiliki oleh sige souvenir yang asli. Tetap saja, itu tidak buruk untuk salvo pembuka. Sambil mengembuskan napas perlahan, Sunni melangkah maju. Dengan menggunakan kekuatan penuh dari kelima bayangannya, ia memasukkan aliran esensi ke dalam otot dan uratnya, mendorong tanah dengan kakinya, dan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk mengayunkan tangannya ke depan dan melemparkan lembing itu ke langit yang gelap. Saat dia melemparkannya, dunia berguncang lagi. Awan salju berwarna abu-abu meledak dari bawah kakinya, dan ledakan dahsyat memecah gemuruh letusan. Ada gelombang kejut tak terlihat yang mendorong salju dan abu yang berjatuhan menjauh,
menciptakan bola bening di sekitar sosok oniksnya yang menyeramkan untuk beberapa saat. Lembing itu seperti komet hitam saat melesat melintasi langit tanpa cahaya, kecepatannya tak terukur. Namun, proses yang sebenarnya agak membosankan. Butuh waktu 1 menit penuh untuk mencapai dinding salju dan menghilang ke dalamnya. 20 detik kemudian, Sunny merasakan hubungannya dengan esensi yang diinfus menghilang. Pada saat yang sama, dia merasakan lembing itu jatuh ke salju dan pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian larut menjadi bayangan tak berwujud. Sudut mulutnya berkedut. Tidak cukup. Dengan gunung berapi yang meletus di belakangnya dan dinding salju raksasa yang menghubungkan langit dan bumi berlomba untuk menelannya dari depan. Sunny menatap ke depan dengan ekspresi gelap dan melakukan beberapa perhitungan mental. Dari segi jarak, aku tidak lebih baik dari meriam artileri. Memang, lembingku itu sekitar 25 kali lebih berat dari peluru artileri rata-rata. Namun, aku harus berada di dalam badai untuk mencapai pusatnya. Dia meringis karena tidak senang. Semua matematika ini bukanlah apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah bisa dekat dan akrab dengan binatang musim dingin, dan merasakan darahnya mengalir di tangannya. Namun, kenyataan tidak pernah seperti yang diinginkan. Yah, mungkin tidak. Mengingat Sunny telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia telah mendapatkan kebebasannya, dan semua hal lain yang menyertainya. Bagaimanapun, jarak bukanlah hal yang penting. Yang jauh lebih penting adalah fakta bahwa lembing itu mampu bertahan selama lebih dari 20 detik di wilayah terluar badai salju. Itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan Sunny. Tentu saja, dia masih tidak tahu berapa lama misilnya akan bertahan di neraka terdalam wilayah kekuasaan Interbis. Dia menggelengkan kepalanya, mendesah kesal. Dan melirik bayangannya, perang adalah urusan yang membosankan, bukan, ular? Ular itu mengangkat kepalanya yang besar ke udara dan mendesis, mungkin mengekspresikan rasa solidaritasnya. Sunny tersenyum. Kalau begitu, mari kita membuatnya sedikit lebih menarik. Saat hujan salju pertama berputar di sekelilingnya dan membuat dunia menjadi sangat dingin, Sunny mengangkat kepalanya ke langit yang gelap dan tertawa. Beberapa saat kemudian, tawanya tiba-tiba menghilang, dan wajahnya tiba-tiba berubah diam. Hanya matanya yang berbinar dengan kegembiraan yang aneh dan gelap. Sesuatu teraduk di kedalaman mereka. Dan pada saat yang sama, kegelapan di sekitar Sunny pun ikut bergejolak. Puluhan pilar hitam pekat menjulang dari tanah, diikuti oleh puluhan pilar lainnya. Pilar-pilar itu menjulang ke tumpukan yang berputar-putar seperti taring naga, ujung-ujungnya yang setajam jarum membelah angin dengan siulan melengking. Kemudian, banyak sulur kegelapan melilit lembing bayangan, berubah menjadi tangan hitam pekat. Setiap tangan memiliki 7 jari, yang ujungnya memiliki cakar tajam. Sunny mengangkat tangan, dan pada saat yang sama, tangan bayangan mengangkat lembing besar. Dia menatap pusaran salju sambil tersenyum dingin. Ia tidak puas hanya dengan menjadi mesin pengepungan transenden. Untuk menyambut Interbis, ia siap memanggil seluruh divisi artileri penghancur. Aku akan menenggelamkanmu, bajingan. Sambil menggeram pelan, dia melambaikan tangannya ke depan. Dunia seakan hancur akibat gemuruh-gemuruh ketika lembing hitam yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek salju yang berputar-putar dan melesat ke kedalaman badai salju yang mengamuk. Budak Bayangan bab 1655, Hujan Kehancuran. Puluhan lembing hitam melesat ke salju yang mengamuk, dengan ganas merobek jalan melalui badai salju. Setiap lembing berbobot lebih dari 1 ton dan bergerak dengan kecepatan supersonik.
Kehancuran yang dapat ditimbulkannya pada lanskap tandus pusat Antartika tak terkira. Namun, yang jauh lebih penting daripada kekuatan kinetik yang mereka bawa adalah kekuatan mistis dari sifat transenden mereka. Di dunia mantra mimpi buruk, ada aturan dan hukum yang menginjak-injak akal sehat. Titan yang rusak seperti binatang musim dingin dapat mengabaikan peluru senapan rel, tetapi tidak dapat mengabaikan bilah pedang seorang Sein. Sunni selalu tahu tentang dikotomi aneh ini, tetapi baru sekarang setelah dia menjadi seorang transenden, dia memperoleh sedikit pemahaman tentang hal itu. Dia samar-samar merasakan pada banyak kesempatan dunia mendorongnya, dan keinginannya mendorong balik dunia. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin mereka mampu menahan tekanan duniawi dan dengan kuat memaksakan kehendak mereka pada dunia. Begitu pula makhluk hidup lain yang menghuninya, ketika dua keinginan transenden saling berbenturan. Itulah sebabnya, mungkin, kekejian yang kuat dapat bertahan dari ledakan nuklir, tetapi tidak dari hantaman yang dilancarkan oleh seorang yang terbangun seperti dia. Karena ledakan tidak membawa kemauan mematikan seorang yang terbangun. Bagaimanapun, binatang musim dingin akan menghadapi masalah dalam menghadapi lembing hitam, baik karena kekuatan duniawi yang dibawanya, maupun kekuatan mistis yang tertanam di dalamnya. Tentu saja, itu jika Sunni benar-benar bisa mengenai makhluk itu. Dibutakan oleh salju, ia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk merasakan bayangan. Tubuhnya diserang oleh dingin yang tak tertahankan, angin yang menghancurkan mencoba menjatuhkannya. Angin semakin ganas, dan dinginnya semakin parah setiap detik. Gelombang panas yang bergulung dari gunung berapi yang meletus sedikit mengurangi kekejaman badai salju, tetapi tidak banyak. Menghitung detik demi detik, Sunni berkonsentrasi pada tempat yang jauh di mana hawa dingin terasa paling mengerikan. Di luar sana, bahkan bayangan pun tidak dapat menahannya, membeku dan diam. Ada titik buta yang sangat besar dalam bidang persepsinya, jadi, meskipun dia tidak dapat merasakan tubuh binatang musim dingin, dia tahu kemana harus mengarahkan lembingnya. Ayo! Ada sekitar 15 detik tersisa sebelum misilnya mencapai area target. Itu tidak berarti bahwa Sunni akan menunggu dengan sabar. Ular. Menanggapi suaranya, makhluk raksasa itu berubah menjadi gelombang kegelapan dan mengalir di bawah baju besinya. Beberapa saat kemudian, makhluk itu telah berubah menjadi tato ular. Saat itu, Sunni merasakan jumlah esensi roh yang dapat diserapnya dari kegelapan di sekitarnya meningkat drastis. Dia menduga bahwa itu karena kemampuan baru serpen atau karena atribut Shadowgate-nya telah mengalami evolusi. Di masa lalu, atribut itu memperbolehkan ular membantu Sunni mengendalikan saripati bayangannya dengan lebih baik. Jadi siapa yang bisa mengatakan bahwa itu tidak dapat membimbing saripati bayangan unsur di sekitarnya ke dalam jiwanya juga? Untungnya, Sunni saat ini diselimuti kegelapan. Langit senja tertutup awan abu yang bercampur salju, jadi tidak ada cahaya yang mencapai dataran. Bahkan cahaya merah dari gunung Erebus yang meletus telah ditelan badai salju yang mengamuk, menenggelamkan reruntuhan ibu kota pengepungan yang hancur dalam bayangan gelap. Dunia tanpa cahaya itu penuh dengan esensi roh. Itu adalah hal yang baik, mengingat dia tidak menahan diri dan menghabiskan esensinya sendiri secara gegabah. Lagi, jauh sebelum salvo pertama lembing hitam mencapai sasarannya, salvo kedua melesat ke dalam tabir salju yang mendidih. Dunia berguncang dan berguncang karena gemuruh yang memekakkan telinga dari lintasan mereka, dan juga karena gempa susulan dari letusan yang terus berlanjut. Serangan ketiga dikirim ke badai tidak lama setelah itu. Selama beberapa saat, Sunni dikelilingi oleh hiruk-pikuk gemuruh gelombang kejut yang dahsyat dan lolongan menyakitkan dari angin yang dahsyat.
Senyum gelap muncul di wajahnya, dan dia berjemur dalam kemarahan dahsyat yang melahap segala sesuatu di sekitarnya. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan serpen dengan lebih baik dalam pertarungan ini. Ada banyak wujud yang bisa diambil oleh Shadow-nya, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa melawan kekuatan Inter Beast yang tidak manusiawi. Sebaliknya, semuanya akan rentan terhadapnya. Hal yang sama berlaku untuk avatarnya. Menghadapi musuh seperti itu, strategi terbaiknya adalah mengonsolidasikan semua kekuatan yang tersedia baginya dalam satu sumber. Dalam dirinya sendiri, tetap saja, tidak terlalu buruk. Sunni merasa cara pertempuran itu berkembang cukup menarik. Namun demikian, hal itu terjadi hingga gelombang pertama lembing akhirnya mencapai inti badai salju. Senyumnya sedikit meredup. Kutukan. Lembing pertama berhasil bertahan lebih dari 20 detik di tengah badai salju. Namun, kekuatan angin dan dingin yang mematikan jauh lebih mengerikan di dekat area tempat Inter Beast bersembunyi. Beberapa proyektil bayangan terlempar keluar jalur oleh badai, jatuh ke salju dengan ledakan yang menggelegar. Sisanya ditelan oleh hawa dingin dan terkuras habis, menjadi mati dan rapuh. Meskipun Sunni telah mengerahkan banyak tenaga, kecepatan dan kekuatan tombak hitam itu tidak cukup. Bahkan jika tombak itu mengenai tubuh Titan, tombak itu akan hancur menjadi es tanpa meninggalkan bekas. Saat salvo keempat melesat ke tengah badai salju, Sunni menyingkirkan bayangan tangan itu dan membuka matanya, menatap ke depan dengan muram. Masih ada harapan. Binatang musim dingin semakin mendekat setiap detiknya. Jadi salvo kedua dan ketiga akan menghabiskan lebih sedikit waktu di tengah badai salju saat mencapai jantungnya. Namun, Sunni merasa pesimis. Seperti yang telah ia duga, serangan kedua hanya berhasil menghancurkan sebagian kecil dataran di depan benteng dingin tak berwujud milik Titan. Serangan ketiga ditelan tanpa meninggalkan bekas pada badai. Dia meringis, tidak. Itu lebih baik. Sunni takut tidak akan ada kesempatan baginya untuk berhadapan langsung dengan makhluk malang itu. Tidak, tampaknya kekhawatirannya tidak berdasar. Jika dia ingin membunuh sesuatu dengan baik, dia harus membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Apakah itu pepatahnya? Saat dia mendesah dan melangkah mundur, serangan keempat dan terakhir menghantam. Namun, hal itu tidak mengenai inti badai salju. Sebaliknya, masing-masing lembing mengenai titik tertentu di hamparan salju yang luas, menghasilkan ledakan yang menggetarkan bumi. Dan sebagai respons terhadap serangan yang menghancurkan itu, salju terbelah di seluruh wilayah, melepaskan semburan cahaya merah yang ganas. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.